Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Puji Astuti, mahasiswi Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Jakarta tahun 2019. Saya akan menjelaskan mata kuliah Medan Elektromagnetik. Materi yang akan saya jelaskan yang pertama, muatan listrik, yang kedua, medan listrik, dan yang ketiga, hukum Gauss. Muatan listrik. Muatan listrik adalah sifat atau muatan yang dimiliki suatu benda yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan juga memiliki muatan listrik. Karena bermuatan listrik akan mengalami gaya listrik. Simbol dari muatan adalah Ki. Sistem satuan internasional dari satuan Ki adalah kolom atau C, yang merupakan 6,24 dikali 10 pangkat 18 muatan dasar. Muatan listrik terdiri dari proton dan elektron. Proton ada di bagian tengah dan elektron berada di lapisan kulit. Proton merupakan muatan listrik yang positif, sedangkan elektron merupakan muatan listrik yang negatif. Proton bernilai plus 1,6 dikali 10 pangkat min 19 kolom, sedangkan elektron bernilai min 1,6 dikali 10 pangkat min 19 kolom. Muatan listrik suatu benda ditentukan oleh jumlah proton dan elektron yang terkandung di dalam benda tersebut. Yang pertama, jika jumlah elektron lebih besar daripada jumlah proton, maka benda tersebut akan bermuatan negatif. Sedangkan yang kedua, jika jumlah elektron lebih kecil daripada jumlah proton, maka benda akan bermuatan positif. Yang ketiga, jika jumlah elektron sama dengan jumlah proton, maka benda tidak bermuatan atau netral. Sifat muatan listrik. Yang pertama, muatan sejenis akan tolak-menolak dan muatan tidak sejenis akan tarik-menarik. Muatan positif bertemu dengan muatan positif, keduanya akan saling tolak-menolak, seperti pada panah. Begitu juga dengan yang negatif. Selanjutnya, jika positif bertemu dengan negatif, maka kedua muatan tersebut akan saling tarik-menarik. Yang kedua, muatan listrik merupakan besar pokok fisika yang diukur dalam satuan kolom dan disimbolkan dengan C. Dalam satu kolom sama dengan 6,24 dikali 10 pangkat min 19 E. E adalah muatan proton, sehingga muatan yang dikandung oleh proton adalah 1,602 dikali 10 pangkat min 19 kolom. Selanjutnya, elektron memiliki muatan yang sama dengan proton, tetapi jenisnya beda karena elektron memiliki tanda negatif. Nah, rumus yang berlaku dalam muatan listrik adalah rumus yang disistematiskan dari hukum Coulomb. Hukum Coulomb berbunyi, besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Next. Pada tahun 1785, Coulomb menyatakan besarnya gaya antara dua benda bermuatan adalah F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. K adalah konstanta dengan nilai 9 dikali 10 pangkat 9 Newton dikali meter kuadrat per kolom kuadrat, atau sama dengan 1/4 pi dikali fermi-fitasi listrik dalam ruang hampa. Fermi-fitasi listrik dalam ruang hampa bernilai 8 dikali 8,854 dikali 10 pangkat min 12, atau sama dengan 1/36 pi dikali 10 pangkat min 9. Dengan demikian, hukum Coulomb dapat dijabarkan lagi menjadi F sama dengan Q1 dikali Q2 dibagi 4 pi dikali
Permivitasi listrik dalam ruang hampanya dikali jarak kuadrat. Next, pada gambar ini, jika Q1 sama dengan Q2, maksudnya itu memiliki tanda yang sama, positif atau negatif, maka vektor pada gaya F2 pada Q2 akan mengarah ke arah yang sama dengan vektor R2. Nah, rumusnya itu seperti ini. Ini untuk F2. Nah, jika pada F1 rumusnya sama, tetapi nanti F2-nya akan berubah tanda menjadi negatif. Next. Atau bila muatan titik Q1 berada di titik P1, X1, Y1, Z1 dan muatan titik Q2 berada di titik P2, X2, Y2, Z2, maka vektor gaya kolom yang bekerja pada muatan titik Q1 seperti ini ya. Nah, gaya kolom yang bekerja pada muatan di titik Q2 rumusnya seperti ini. Nah, kedua rumus tersebut ada perbedaannya loh. Perbedaannya itu jika yang Q1 X1 dikurang X2. Nah, kalau yang di titik Q2 X2 dikurang X1 itu. Nah, selanjutnya contoh soal. Jika diketahui muatan titik Q1 sebesar 50, di titik P1 5,4,3 dan Q2 sebesar 100 di P1 2,0,3. Pertanyaannya, tentukan F1 gaya kolom yang bekerja pada Q1 dan F2 gaya kolom yang bekerja pada Q2. Jawabannya menggunakan rumus seperti ini. Selanjutnya, jika sudah dimasukkan semua seperti ini dan hasilnya F1 sama dengan 1,08 AX ditambah 1,44 AY. Nah, untuk F2 sama hasilnya, tetapi berubah tanda menjadi negatif. Itu. Next. Materi yang kedua yaitu medan listrik. Apa sih itu medan listrik? Medan listrik ialah suatu ruangan di sekeliling objek bermuatan listrik. Apabila suatu benda bermuatan listrik berada di dalam ruangan tersebut, akan memiliki gaya listrik. Nih, yang pertama ini muatan positif. Muatan positif itu panahnya akan keluar, dan muatan negatif panahnya akan masuk ke dalam inti. Ini contoh jika tolak menolak, dan ini jika saling tarik menarik. Benda tersebut sudah dijelaskan, muatan tersebut sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Medan listrik mempunyai satuan yaitu Newton per Coulomb. Selanjutnya, rumus dari medan listrik yaitu F dibagi Q. E memiliki satuan Newton per Coulomb. F yaitu gaya kolom dengan satuan Newton, dan Q merupakan muatan dengan satuan kolom. Muatan kedua Q atau Q2 pada rumus hukum kolom dijadikan sebagai muatan uji Q_T. Gaya yang bekerja pada muatan uji ini diberikan oleh hukum kolom sebagai seperti ini. Maka rumus medan listrik menjadi ini. Next. Contoh soal. Berapakah kuat medan listrik di titik A yang memiliki jarak sebesar 3 cm dari muatan yang bernilai plus 8 dikali 10 pangkat min 19 Coulomb? Pembahasannya seperti ini ya.
Materi selanjutnya yaitu flux listrik. Sebelum kita masuk ke hukum Gauss, kita akan mempelajari flux listrik terlebih dahulu yang berkaitan dengan hukum Gauss. Flux listrik adalah garis-garis medan listrik yang melewati suatu luas permukaan tertentu. Terdapat dua rumus dalam flux listrik, yaitu yang pertama, kuat medan tegak lurus dengan alas bidang. Seperti pada gambar ini ya. Rumusnya flux sama dengan E dikali A. E merupakan kuat medan listrik dengan satuan Newton per kolom dan A merupakan luas bidang yang ditembus oleh medan listrik. Next, yang kedua, kuat medan tidak tegak lurus dengan alas bidang. Di sini ada perbedaan. E-nya itu miring, maka akan terbentuk theta atau sudut theta. Rumus yang digunakan yaitu flux sama dengan E dikali A dikali cos theta. Next, hukum Gauss. Hukum Gauss berbunyi bahwa flux listrik total yang melalui sembarang permukaan tertutup, sebuah permukaan yang mencakup volume tertentu, sebanding dengan muatan listrik total di dalam permukaan itu. Hukum Gauss menyatakan bahwa besar dari flux listrik yang melalui sebuah bidang akan berbanding lurus dengan kuat medan listrik yang menembus bidang, berbanding lurus dengan area bidang, dan berbanding lurus dengan kosinus sudut yang dibentuk flux listrik terhadap garis normal. Next, rumus hukum Gauss yaitu seperti ini ya. Contoh soal. Jika terdapat persegi dengan panjang sisi 20 cm, lalu bila sebuah medan listrik homogen sebesar 200 Newton per kolom ditembakkan ke arahnya dengan arah yang tegak lurus bidang persegi tersebut, berapa jumlah garis medan listrik yang menembus bidang persegi tersebut atau flux listriknya? Jawabannya, kita hitung dulu luas persegi. Luas persegi itu 20 dikali 20 sama dengan 400 cm kuadrat atau sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 2 meter kuadrat. Jumlah garis yang menembus bidang yaitu flux sama dengan E dikali A. E-nya itu 200 dikali 4 dikali 10 pangkat min 2. Jawabannya fluxnya adalah 8 Weber. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.